Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah." Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa duduk di majelis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas sirah khairun nasi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan karir dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sungguh menjadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di detik-detik wafatnya, dan itu dikisahkan bagaimana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Imam Al-Bukhari meriwayatkan bagaimana detik-detik wafat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan sakit akibat racun yang pernah dimakannya dalam perang Khaybar, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat, menggantikan posisinya saat sakit. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Muru Aba Bakrin
bi an yusalliya bin nas. Perintahkan ayahmu Abu Bakar untuk salat bersama manusia. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan Umar saja, karena ayahku Abu Bakar adalah bakaan, mudah untuk menangis. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan, muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk salat bersama manusia. Maka kemudian Abu Bakar pun menjadi imam. Dan ini bentuk suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah Nabi SAW diangkat menjadi pemimpin salat sebelum diangkat menjadi khalifatul Islam ba'da Nabi SAW. Maka ketika kemudian memarah sakit Nabi SAW dan kisah bagaimana wafatnya Rasul cukup panjang. Intinya ketika Nabi SAW kemudian betul-betul meninggal, maka kemudian manusia pun tidak percaya dengan kematian Nabi SAW. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengancam manusia dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, saya penggal lehernya. Rasul kita Muhammad SAW sama dengan Nabi Musa. Dia sedang pergi 40 hari 40 malam dan akan kembali untuk mematahkan tangan dan kaki orang-orang munafik. Dan Ali radhiyallahu anhu tidak sanggup bangun. Begitu juga Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Lah Abu Bakar radhiyallahu anhu tampil beda. Dia berusaha untuk menenangkan jiwanya dan jiwa kaum muslimin. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian masuk ke kamar Nabi SAW setelah mencium kening Nabi SAW dan mengatakan, tibta anta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Sungguh kondisimu sangat baik wahai Rasul, baik kau dalam kondisi hidup ataupun mati. Maka Abu Bakar kemudian keluar menenangkan Umar ketika itu. Uskut ya Umar, diam wahai Umar. Tapi Umar tidak mau diam. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar, kemudian berceramah yang kemudian menggetarkan hati-hati para sahabat Rasul dan menyadarkan mereka. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa di antara kalian yang tetap menyembah Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membacakan satu ayat yang kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, demi Allah, seolah-olah ayat itu barusan turun, padahal ayat ini sudah lama turun, menyadarkan para sahabat Nabi SAW. Fatala qaulahu ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan sama dengan utusan sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal atau dibunuh, kalian akan murtad ke belakang kalian? Maka barang siapa yang kembali murtad ke belakang kalian tidak memadaratkan Allah sedikit pun, karena Allah hanya akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Makanya ketika Abu Bakar membacakan ayat ini, kata Anas bin Malik, demi Allah, kami semua tersadar bahwa memang Nabi SAW meninggal dunia. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW meninggal dunia itu hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, dan baru dikebumikan hari Rabu. Artinya jasad Nabi SAW 3 hari belum dikebumikan.
Kenapa demikian? Karena ada maslahat yang lebih penting dibandingkan menguburkan jasad Rasul ketika itu. Apa itu? Menyatukan kalimat kaum muslimin. Karena di hari wafatnya Nabi SAW, orang-orang Ansar itu sudah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi SAW. Maka mereka menunjuk Sa'd bin Ubadah, pemimpin Aus ketika itu, untuk menjadi pengganti Nabi SAW. Dan itu kesepakatan orang-orang Ansar di Sakifah Bani Sa'idah. Lah ketika itu maka Abu Bakar mendengar ada perkumpulan orang-orang Ansar. Datanglah Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kemudian mendatangi mereka dan menjelaskan bahwa kepemimpinan itu bukan dari Ansar. Karena Nabi SAW bersabda, Quraisyun wulatu hadal amri. Quraisylah pemimpin dari umat ini. Fabarrun nasi taba'un libarrihim wa fajirun nasi taba'un li fajirihim. Karena baiknya manusia mengikuti baiknya mereka dan buruknya manusia mengikuti buruknya mereka. Kemudian Abu Bakar menjelaskan dan mengambil beberapa dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Akhirnya menyadarkan orang-orang Ansar bahwa posisi mereka hanyalah wuzara dan bukanlah umara. Jadi umara itu khusus untuk orang-orang muhajirin, dan orang-orang Ansar itu hanya wuzara, sebagai menteri-menteri yang menolong orang-orang muhajirin. Maka akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meyakinkan bahwa setelah meyakinkan kepemimpinan dari orang-orang Quraisy, karena di samping Abu Bakar itu ada Umar dan Abu Ubaidah, diangkatlah dua tangan sahabat ini dan mengatakan, dua orang ini layak dibaiat. Silakan kalian hendak membaiat Umarkah atau Abu Ubaidahkah? Dua-duanya layak untuk menjadi khalifah. Tiba-tiba ketika Abu Bakar mengatakan seperti itu, Umar menarik tangannya dan mengatakan, demi Allah aku tidak pantas menjadi khalifah kalau ada rakyatku yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya kemudian Umar pun mengambil tangan Abu Bakar, memulai membaiat pertama di antara seluruh para sahabat, kemudian diikuti baiat-baiat kecil yang khusus, akhirnya sampai ke baiat yang umum, dan seluruh kaum muslimin berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dari sinilah resmilah didaulat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifatul Islam yang pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 amalan semenjak Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah yang disebutkan dan dicatat oleh ahli sejarah. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menerima baiatnya kaum muslimin, dan itu bukan kehendak Abu Bakar, tetapi kehendak kaum muslimin. Yang kedua, pengutusan tentara Usamah ibn Zaid ke Syam yang sudah dipersiapkan Rasul sebelum wafatnya. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang menahan zakat, dan orang-orang yang mengaku nabi palsu, Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Ansi, Saja dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, mempersiapkan tentara untuk membuka Irak dan juga Syam. Dan yang terakhir, di antara keutamaannya adalah sebelum wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kemudian berwasiat agar pengganti setelahnya Umarlah orangnya. Dan itu adalah khalifah bil wasiyah, khalifah dengan cara wasiat khalifah sebelumnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada kisah-kisah menarik. Sebelum saya ceritakan beberapa poin yang kita sebutkan di sini. Jadi suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini setelah salat fajar kemudian pergi. Dan itu selalu seperti itu. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an penasaran, kemana lah Abu Bakar Siddiq ini, padahal sudah menjadi khalifah itu. Rupanya diintainya, diintipnya, rupanya Abu Bakar Siddiq ini berjalan kaki membawa gandum di pundaknya dan menjumpai salah seorang atau salah satu rumah dari rumah-rumah orang-orang Ansar yang ada di perbatasan Madinah. Rumah itu kondisinya sudah buruk.
Maka Umar pun kemudian memperhatikan dari jauh Abu Bakar masuk. Lama Abu Bakar di rumah itu. Kemudian setelah itu keluar, kemudian pulang. Umar penasaran, itu rumah siapa? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar keluar, dia masuk ke rumah itu, rupanya di rumah itu ada nenek tua yang buta dan anak kecil. Kemudian Umar mengatakan, "Nek, tahukah kamu siapa yang masuk tadi?" Maka nenek itu mengatakan, "Tidak tahu, aku kan buta. Tapi orang itu setiap hari datang kemari membersihkan rumah, mencuci, memasak, membetulkan dan begitu seterusnya." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya termenung sejenak, kemudian keluar dan mengatakan, "Ad'abta ya Abu Bakar khilafa'a min ba'di." Sungguh akan membuat capek wahai Abu Bakar siapapun yang akan menjadi khalifah sepeninggalmu. Sungguh engkau telah membuat capek wahai Abu Bakar siapapun khalifah yang akan menggantikan posisimu. Begitulah Abu Bakar, walaupun menjadi khalifah, tetap kebiasaan dia datang kepada fuqara wal masakin dengan tangannya yang mulia, langsung menolong mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kisah yang lain, dikisahkan bahwa ketika Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya, dan kebiasaan Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya setiap waktu fajar, jadi setiap salat subuh, maka berkumpul para sahabat. Kemudian Nabi SAW terkadang bertanya soal mimpi, soal kondisi para sahabat, ya. Terkadang bertanya soal yang lain. Lah ketika kemudian Nabi SAW selesai, kemudian bubarlah jamaah. Maka di sore hari terkadang Nabi SAW mengumpulkan kembali para sahabatnya. Lah di sore hari itulah maka Nabi SAW bertanya kepada sekian para sahabatnya, "Man shoma hadzal yaum?" Siapa yang puasa di antara kalian hari ini? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man atba'al janazata hadzal yaum?" Siapa yang mengikuti jenazah hari ini? Tidak ada yang berjawab kecuali Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Man at'ama hadzal yaum, man at'amal miskina hadzal yaum, siapa yang memberi makan fakir miskin hari ini? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Sampai Rasul mengatakan, "Man 'ada maridan hadzal yaum," siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Subhanallah, dalam satu hari Abu Bakar berpuasa, Abu Bakar mengikuti jenazah, Abu Bakar memberi makan fakir miskin, Abu Bakar kemudian juga mengunjungi orang sakit. Kata Rasul, siapa yang terkumpul sifat-sifat ini, 4 sifat ini, maka ku jamin dia masuk surga. Bahkan suatu ketika Nabi SAW pernah bercerita tentang pintu-pintu surga, bahwa pintu surga itu kan ada keahliannya. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Kalau dia memang ahli salat, dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Kalau dia ahli jihad, dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babil sadaqah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan, dan begitu seterusnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasul, mungkinkah seseorang dipanggil dari seluruh pintu?" Kan ada orang yang ahli solat dipanggil dari pintu solat, ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah, ahli haji dipanggil dari pintu haji, ahli jihad dipanggil dari pintu jihad, ahli puasa dipanggil dari pintu rayyan. Kata Abu Bakar, mungkinkah seseorang laki-laki dipanggil dari semua pintu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ya mungkin, dan saya berharap itu dirimu, dan saya berharap yang dipanggil dari semua pintu itu adalah dirimu. Subhanallah, ini adalah keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ini diantara kirasan singkat dari sirah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan insyaallah nanti malam pertemuan terakhir mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.